Selamat berjumpa Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan firman Allah dengan membaca terlebih dahulu Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara, inilah penampakan Yesus yang kesekian kalinya kepada para murid-murid ketika Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Para murid-murid hatinya sangat tertekan. Ada perasaan takut yang mengejar terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi justru ketika perasaan takut itu melanda, mereka sadar bahwa mereka perlu bersatu. Mereka perlu saling membantu, saling mendukung. Itu sebabnya pada ayat 19 tadi dikatakan, mereka berkumpul di satu tempat. Dan sungguh inilah sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan ketika Ia berfirman dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan 20. Bahwa jikalau di muka bumi ini ada 2 atau 3 orang meminta pada Bapa dalam nama Yesus, Ia ada di tengah-tengahnya. Dan ketika 2-3 orang bersepakat, maka kehadiran Tuhan terjamin di situ. Itu sebabnya ketika sekarang perasaan cemas dan galau seolah menekan, apalagi baru saja kita mendengar berita bahwa pemerintah pusat telah menyetujui akan dilaksanakannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk kota Surabaya, untuk Gresik, dan untuk Sidoarjo yang secara efektif akan diberlakukan pada hari Senin mendatang. Tentu ini membuat hati semakin tertekan karena menjadi seolah semakin sulit. Ada pembatasan kegiatan. Namun seperti para murid, manakala perasaan takut melanda, manakala menghadapi situasi kondisi seolah-olah kita tidak berdaya, satu hal yang penting, bersekutu dengan saudara seiman. Bersekutu di gereja belum diizinkan. Bukan pemerintah melarang, tetapi sebagai upaya untuk memutus menyebarnya virus corona ini. Tiap Rabu malam
bersekutu di rumah-rumah tetapi dalam jumlah yang besar pun sangat tidak bijak dan PSBB pun akan melarangnya. Lalu bagaimana? Dalam rumah kita masing-masing. Seisi rumah harus bersatu. Satu iman, satu roh, berkumpul, berdoa, menyanyi, menyembah, membaca dan merenungkan firman Allah. Sebab dengan demikian seperti ketika itu para murid berkumpul di satu tempat, Yesus pun hadir. Dan ketika Yesus hadir, maka dua hal sekurangnya di sini kita membaca. Yang pertama, Tuhan berfirman, damai sejahtera ada padamu. Dan kemudian menghembuskan Roh Kudus dengan sabdanya, terimalah Roh Kudus. Ini sesuai dengan kitab Mazmur pasal 133. Ketika orang bersaudara berkumpul, duduk bersama, bukan hanya itu alangkah baiknya dan alangkah indahnya, tetapi Allah akan mengirimkan berkat-Nya. Dan di dalam Kristus, karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sebagaimana ketika masih berada di bumi dan sebelum kebangkitannya, maka tidak hanya berkat dicurahkan, tetapi Tuhan Yesus sendiri hadir. Memberikan kepada kita damai sejahtera, perasaan tenang, merasa aman sebab damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Filipi pasal 4 ayat 7. Dan Tuhan Yesus pun sendiri menegaskan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ini penting untuk kita di masa PSBB ini. Ada banyak saudara mungkin merasa lebih sulit untuk bekerja, penghasilan, keuntungan, apapun menjadi sangat berubah. Tetapi Tuhan berfirman, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan agar terjamin bahwa kita sungguh dapat menikmati damai sejahtera Allah itu, sehingga tidak gelisah dan tidak gentar, Tuhan pun menghembuskan Roh-Nya. Ia sudah berjanji dan Tuhan menggenapi. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah pembela bagi orang percaya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Ia sangat berkepentingan dengan saudara dan saya. Hatinya rindu untuk selalu bersama-sama dan memberkati kita semua. Sebab itu saudara, apapun yang terjadi, tetaplah bersatu. Suami, istri, anak-anak, seisi rumah bersatu. Bersatu dalam iman, dalam roh, dan mengatasi kesulitan apapun yang mungkin timbul karena ancaman virus corona yang menyebabkan pemerintah menetapkan PSBB ini. Kita hadapi bersama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Amin.